Halo Sobat BKN, selamat datang di panduan penggunaan kartu kredit pemerintah. Sebelum memulai, tahukah kalian apa itu kartu kredit pemerintah? Kartu kredit pemerintah atau KKP merupakan alat pembayaran untuk transaksi belanja yang dapat dibebankan pada APBN. Tujuan penggunaan KKP antara lain modernisasi sistem pembayaran, meningkatkan keamanan, serta mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Lalu, di mana saja KKP dapat digunakan? KKP dapat digunakan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC atau media daring. KKP digunakan dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan, dengan proporsi sebesar 40% dari total UP di suatu saat. KKP digunakan untuk nilai belanja maksimal 200 juta untuk satu penerima pembayaran. Selain itu, limit belanja diatur dengan ketentuan belanja operasional dan modal sebesar 50 juta dan belanja perjalanan dinas jabatan sebesar 20 juta untuk masing-masing kartu dalam satu bulan. Dalam penggunaan KKP terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, Kanwil DJPB, Dit PA Kemenq, pemegang KKP, administrator KKP, jabat penandatangan SPM, serta KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berikut merupakan bisnis proses penggunaan KKP. Tahapan pertama, yaitu permintaan UPKKP, diawali dengan penyampaian kebutuhan UPKKP oleh BP ke PPK, dengan hasil akhir penerbitan surat persetujuan besaran UPKKP oleh KPPN. Tahapan kedua dimulai dengan perjanjian kerjasama antara KPA dengan bank penerbit, kemudian bank penerbit menerbitkan KKP yang diserahkan kepada KPA untuk diserahkan kepada pemegang KKP. Untuk mengaktifasi KKP, pemegang KKP atau administrator KKP menghubungi bank penerbit melalui call center, SMS, atau sarana lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemegang KKP, yaitu menandatangani KKP, tidak memberikan informasi mengenai KKP kepada siapapun, memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP secara periodik, dan dapat mengajukan penonaktifan apabila KKP tidak digunakan. Tahapan keempat yaitu pelaksanaan pembayaran. Di tahapan ini terdapat 5 pihak yang terlibat, dimulai dari pemegang KKP, PPK, BP, BPSPM hingga KPPN. Output akhir dari tahapan ini adalah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dan digunakan untuk mencairkan dana. KPA dapat mengajukan tambahan uang persediaan ke KPPN yang berlaku selama 30 hari dengan cara sebagai berikut. Tahapan ke-6 diawali dengan pemungutan atau pemotongan pajak atau bukan pajak oleh BP. Kemudian, pendebitan rekening BP ke rekening bank penerbit paling lambat 2 hari kerja setelah pencairan dana diterima. Apabila ada tagihan yang belum dibayarkan, bank penerbit menyampaikan laporan tunggakan ke Satker dan ditembuskan ke KPPN. Apabila ada pembayaran yang melebihi jumlah tagihannya, administrator KKP meminta bank penerbit untuk menyetor kembali ke rekening BP. Pada tahapan pengawasan, KPA melakukan pengawasan internal, kemudian Satker yang membuat SOP internal yang ditetapkan oleh KPA. Tahapan Monef dimulai dengan KPA menyusun laporan hasil Monef tingkat Satker yang disampaikan ke KPPN. Kemudian, KPPN melakukan evaluasi penggunaan KKP dan penyusunan rekap laporan hasil Monef tingkat KPPN yang disampaikan ke Kanwil DJPB. Kanwil DJPB menyusun rekapitulasi laporan hasil Monef tingkat Kanwil DJPB, kemudian menyampaikannya ke Dit PA Kemenq. Dan terakhir, Dit PA Kemenq menyusun rekapitulasi laporan hasil Monef pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat pusat. Sobat BKN dapat melihat panduan penggunaan KKP dalam bentuk buku dengan scan QR Code berikut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.